kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak hari ini sudah meluangkan waktunya untuk observasi kegiatan tujuan kegiatan kita kali ini tahap observasi ini agar nantinya ketika observasi di kelas Bapak ternyata lebih siap, lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, di sini Bapak untuk tahap ini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Yang pertama, tujuan pembelajaran seperti apa yang Bapak belajar? Karena di sini juga teks hasil observasi, jadi kita akan mencoba memberikan suatu informasi berdasarkan fakta yang bersifat objektif. Jadi mengarah pada keterampilan, jadi bagaimana proses mereka dalam membuat cara membuat ya, betul. Evaluasi. Kooperatif. Strategi pembelajaran yang Bapak gunakan seperti apa? Ya, saya menggunakan diferensiasi konten. Ya. Kontennya seperti apa? Jadi untuk mendapatkan informasi terkait dengan apa yang akan anak-anak dilakukan, mereka boleh mencari misalkan di internet lewat HP, ya, kemudian lewat sebuah baik buku-buku dan sebagainya. Jadi itu yang telah dilakukan oleh anak-anak. Kemudian juga saya memberikan kebebasan anak, karena di sini kita kan melakukan semacam sebuah penelitian. Jadi telur apa yang paling enak, yang paling pas, yang paling cocok untuk dijadikan sebagai telur asin. Itu kan ada telur bebek, kemudian ada telur ayam kampung, ada telur ayam merah dan sebagainya. Jadi di situ kita juga akan menemukan sendiri. Jadi saya berharap anak-anak bisa menemukan sendiri jawabannya telur apa yang sekiranya memang paling bagus untuk pembuatan telur asin. Jadi di sini Pak Cahyoso sudah mengkombinasikan antara diferensiasi konten dan beradaptasi. Iya, betul. Nanti sasaran kelasnya yang akan Bapak laksanakan ini Kebetulan nanti saya akan mengajar di kelas 9 jam ke 5-6. Ini jam rawan ini. jam ngantuk ya Bapak? Iya, jam ngantuk. Jadi di sini sudah jelas tujuan pembelajaran Bapak, model pembelajarannya sama, sasaran kelasnya dan area pembelajaran ini Bapak bagikan di situ. Mungkin pertanyaan saya cukup di situ saja. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di tahap observasi. Nah, semoga di tahap observasi ini pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak inginkan nanti akan tercapai dengan maksimal. Amin, amin. Ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong buat kalian. Kenapa kalian tepuk tangan? Karena disuruh. Karena disuruh. Ada lagi yang tahu kenapa kalian Bapak minta bertepuk tangan setelah menjawab salam dari Bapak? Karena kalian telah memberikan dan menunjukkan budaya positif yang
biasa buat Bapak. Apa? Kedisiplinan kalian, kerapian kalian. Ketika kalian menjawab salam dari Bapak, semuanya berdiri. Bapak lihat tidak ada baju yang ada di luar. Ini kalian keren kali ini. Tepuk tangan dong buat kalian. Baik, masih bersemangat? Oke, kita coba dulu. Semangat pagi! Coba Bapak ingin semangat baru kalian, karena dari tadi kan sudah mendapatkan pelajaran macam-macam ya. Sekarang ini sudah masuk pada jam terakhir, kondisi sudah mulai kendor, tetapi Bapak berharap kalian tetap semangat pagi. Artinya masih tetap segar, karena Indonesia butuh generasi-generasi hebat, generasi-generasi muda yang senantiasa bersemangat. Semangat baru! Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita sempatkan dulu sejenak untuk berdoa. Kita mohon dengan sangat kepada Sang Kausa Bima, penentu keberadaan kita selama ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Jadi kita ingin sejenak, kita berdoa. Berarti kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur. Tepuk tangan dong, minta tangan. Kita harus bersyukur kepada Allah yang kita senantiasa diberi nikmat sehat dan kita bisa melakukan aktivitas belajar pada kesempatan ini. Kemudian ada yang menulis, ada yang mencari referensi di buku-buku dan sebagainya. Itu silakan kalian keluarkan. Ya, untuk kalian jadikan patokan, kalian jadikan pedoman bagaimana membuat donasi ini. Ya, contohnya bagaimana? Ya, yang kamu tulis kemarin silakan membuka, ikuti langkah-langkahnya di situ. Ya, sehingga kalian tidak salah nantinya pada saat proses pembelajaran. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti. Sebelum kita mengakhiri ini, kegiatan ini silakan kalian membuat refleksi dari hasil percobaan yang telah kita lakukan kali ini. Jadi silakan kalian tuliskan di bukunya apa hikmah atau hikmah dari kegiatan ini, apa hal yang bisa kalian temukan dari kegiatan ini, apakah kegiatan kita kali ini menyenangkan. Oke, itu silakan kalian tulis. Dan jikalau ada hal yang kurang dimengerti juga kalian tuliskan. Ya, Bapak kasih waktu 3 menit dari sekarang untuk membuat refleksi dari hasil pelajaran kita. Silakan. Refleksi. Refleksi yang sudah kalian kumpulkan dan diberikan kepada Bapak ini terus terang akan menjadi pelajaran buat Bapak, pedoman buat Bapak bagaimana supaya nantinya ke depannya kita lebih bisa bekerja sama lagi, belajar bersama lagi, lebih asik lagi. Ya, tepuk tangan dulu dong. Sebelum Bapak akhiri kegiatan
ini, mari kita bernyanyi bersama supaya tetap bersemangat. Ya, kita nyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Semuanya berdiri. Siap ya? 3, 2, 1. Baik, Bapak hadiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rina Mardianti Imran, JGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pamekasan. Pada video kali ini, saya akan melakukan tahap pasca observasi coaching supervisi akademik. Nah, di sini saya bersama dengan rekan saya, yaitu Bapak Cahyanto sebagai guru mapel Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Protokol. Assalamualaikum Bapak Cahyanto. Waalaikumsalam, Ibu Rina Mardianti Imran. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Wah, jadi hari ini Bapak kita sudah sampai pada tahap pasca observasi setelah observasi kemarin di kelas 9 ya Bapak. Ya. Nah, di sini tujuan dari kegiatan ini untuk mengevaluasi dan merefleksikan terkait kegiatan observasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Cahyanto kemarin di kelas 9. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat di tahap observasi kemarin, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan tahap observasi di kelas 9? Ya. Perasaan saya ya Bu ya. Jadi kalau seorang koki itu bisa membuat atau berhasil membuat masakan yang enak, tentunya dia senang. Dan di sini saya sebagai seorang guru, ketika saya bisa menyampaikan ilmu yang saya punya untuk diterapkan oleh murid saya, itu rasanya juga sama senang sekali. Jadi itu yang saya rasakan, dan perasaan semacam ini sebenarnya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kira-kira begitu jawaban saya. Ya, jadi pada tahap observasi kemarin Bapak Cahyanto senang karena bisa mentransfer Iya, ilmu yang ada dimiliki oleh kebahagiaan. Bapak, ya. Iya, ada kebahagiaan. Nah, di sini bisakah Bapak ceritakan perasaan Bapak ketika proses pembelajaran itu dengan kehadiran saya sebagai seorang supervisor di kelas? Bagaimana perasaan Bapak sendiri? Kalau saya pribadi dulu, ketika saya mengajar, kemudian ada Bu Rina sebagai supervisor di situ, saya merasa senang. Karena apa? Saya tidak menganggap bahwa Ibu Rina itu adalah sebagai malaikat maut di kelas, bukan. Tetapi Ibu Rina adalah teman sejawat saya yang nantinya ketika melihat bagaimana saya mengajar, tentunya saya berharap juga ada aksi reaksi sehingga saya bisa lebih berbenah, lebih baik lagi untuk mengajar di kemudian hari. Itu yang menjadi harapan saya. Ya, bagus sekali Bapak ya. Berarti kehadiran supervisor ini tidaklah mengganggu proses pembelajaran mengganggu, Bu. yang Bapak laksanakan. Dan di sini bisakah Bapak ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas ini? Ya alhamdulillah, anak-anak itu merasa senang ya.
air istilahnya orang-orang sini ya. Jadi kan ada tanah liat itu salah satu bahannya, terus ada abu ya. Mereka senang gitu ya. Dan juga mereka menikmati, itu yang terpenting bagi saya. Jadi setidaknya mereka sekarang sudah paham bagaimana caranya membuat telur asin ya. Berarti Bapak Cahyanto sendiri merasa puas karena anak-anak bisa terjun langsung atau praktek langsung ya Bapak. Ya. Nah di sini kemarin dari proses pembelajaran kemarin adakah hambatan yang Bapak temui ketika proses pembelajaran berlangsung? Ya, hambatan tentu saja ada karena sebagaimana yang kita ketahui bersama ya Bu ya, men purpose God dispose. Jadi manusia itu hanya berusaha dan Tuhan yang menentukan semuanya. Jadi anak-anak sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan telur bebek yang misalkan yang seperti kelompok berapa itu kemarin ya. Yang kelompok perempuan itu Pak? Iya, akan tetapi ternyata pada kenyataannya ada di antara mereka yang tidak menemukan telur bebek di sekitar rumahnya sehingga membawa telur ayam kampungnya. Oke, silakan, tidak apa-apa. Nah, di situ dari kendala semacam itu kita akan tahu. Jadi kita akan tahu bahwasanya bagaimana andai kata telur kampung itu kita jadikan telur asin, lebih enak mana dengan telur bebek. Nah, ini nanti kita akan mempunyai perbandingan. Jadi dari kendala yang dihadapi oleh anak-anak untuk pencarian telur bebek itu, nampaknya kita menemukan satu hal baru, ya pelajaran baru di situ. Jadi dari hambatan itu sudah bisa Bapak atasi dengan baik Ya, Bapak. Terus untuk proses pembelajaran berdiferensiasinya di situ sudah terlaksana dengan baik atau bagaimana Bapak menurut Bapak sendiri? Ya, saya pikir sudah terlaksana dengan baik karena anak-anak antusias sekali ketika saya mencoba untuk bagaimana caranya mereka bisa menemukan langkah-langkah atau cara untuk pembuatan telur asin itu. Mereka macam-macam kan. Jadi ada yang menggunakan media internet, ada yang dari buku-buku ya, yaitu kemudian nanti dari produknya juga kan. Produknya ada telur asin, ayam kampung, bebek dan sebagainya. Jadi dari diferensiasi memang menurut saya yang sudah saya catat di situ sudah Bapak Cahyanto sendiri sudah memasukkan diferensiasi konten. Jadi artinya di konten itu mereka mencari materi-materi bisa berasal dari video, dari buku, itu sudah sangat bagus sekali. Dan di sini Bapak Cahyanto juga memasukkan diferensiasi produk ya. Produknya ada yang ketika anak-anak membuat sebuah telur asin bisa dari telur bebek, telur ayam kampung dan telur ayam merah. Nah di sini kira-kira dari proses pembelajaran kemarin yang saya catat itu sudah berhasil ya Bapak, hambatannya sudah bisa terkontrol dengan baik oleh Bapak Cahyanto sendiri. Kira-kira rencana tindak lanjut Bapak untuk proses pembelajaran selanjutnya bagaimana? Ya nantinya jadi nanti kita akan di produknya nanti ya kita akan ketahui bersama nanti bahwasanya telur asin yang dibuat dari telur bebek, telur ayam kampung dan telur merah itu kan mempunyai cita rasa yang berbeda ya. Jadi dari sana kita akan tahu lebih bagus mana pembuatannya ini nanti, apakah telur bebek, telur ayam kampung atau telur ayam merah. Nah dari sini ketika kita sudah memahami, kita bisa memberikan bekal kepada anak untuk belajar mandiri. Jadi artinya kita ya bisa saja membuat